Lama banget bukanya. Bongkar ginian dong lama banget. Jadi setelah 3 jam lebih ini baru begini nih. Belum masang-masang. Wah, akhirnya copot juga. Oke guys, ini adalah hari kedua yang ngerjain Vario ya. Jadi hari ini kita mau ngapain ya? Masih bongkar-bongkar, ngamplas-ngamplas. Jadi setelah setengah jam. Jadi setelah 3 jam lebih ini baru begini nih. Belum masang-masang. Kita mau cuci dulu ya guys. Anjing. Nah ini penampakan setelah dicuci udah agak mendingan sih. Memang banyak yang masih agak kotor-kotor bandel. Tapi yang penting udah bersihan aja sih. Mantap. Sekarang kita lepas bagian batok kepala ya. Ini kita mau copot karena bagian ini ganti kan ya? Yang ini ya, yang kasar-kasarnya kan ya? Iya. Sama tombol-tombolnya nih ganti nih. Ganti semua nih. Jadi ini proses menuju ganteng ya guys. Kita amplas dulu. Ini pada bopak guys. Bro biji udah diamplas, capek banget. Oke guys, jadi kita sudah mulai pasang-pasang part-part yang baru ya. Sambil nunggu bodinya selesai, jadi kita pasang-pasangin aja. Ya, ini di hari kedua kita ngerjain Vario ini ya. Jadi kita inisiatif bongkar sendiri, masang sendiri. Ya nggak apa-apa, ini demi kalian. Udah. Cuma bawahnya belum gue baut. Kita baut dulu deh. Oke guys, balik lagi di Ras Channel. Jadi hari ini gua mau nunjukin ke kalian hasil restorasi dari Vario Gedek yang sebelumnya tuh tampilannya kayak gini. Nah sekarang jadi lebih keren guys ya. Restorasi ini nggak makan biaya yang gede, tapi sudah bisa bikin Vario Gedek ini punya tampilan yang lebih keren. Sini gue tunjukin. Jadi ini adalah Vario Gedeknya guys ya. Gimana? Warnanya sekarang red candy matte chrome. Jadi ini warna merah candy, tapi dia matte doff dan dia ada efek chrome-nya guys ya. Jadi ini tuh bukan cat ya. Jadi body aslinya kita wrapping pakai pakai stiker ya. Terus semua body kasar yang sebelumnya udah kita ganti guys. Kita ganti baru semua guys ya. Jadi apa aja yang sudah dimodifikasi di motor ini ya atau direstorasi, yaitu adalah bagian bodi jelas ya, bodi kasar, bodi halus. Di pengereman kita sudah pakai Respro kanan kiri, depan belakang, master rem. Untuk kaliper kita pakai Respro juga.
Dan untuk floating disknya kita pakai kemarin dari apa ya? Dari Galfer guys, dari Galfer, keren banget. Jadi semua part pengereman kemarin gue belinya di bengkel temen gue ya, SRG Garage ya. Jadi kalau teman-teman yang di Jakarta Timur, Cibubur, Cipayung, Bambu Apus, Pondok Gede, kalau butuh bengkel yang lumayan oke, kalian bisa ke SRG Garage ya guys. Oke, jadi setelah 2 hari bongkar pasang dari bodi motor ini, jadi kita bongkar bodi lamanya, kita ganti dengan bodi kasar yang baru, sama kita wrapping dari bodi halusnya. Gimana menurut kalian tampilan dari Vario LED yang sekarang ini? Lebih keren sih, menurut gue lebih keren. Tapi memang restorasi ini belum selesai menurut gue guys ya. Restorasi ini masih butuh beberapa sentuhan ya. Contoh, kita akan memperbaiki tampilan dari filter air ini, terus di shock breaker depan, pelek yang sudah bopeng-bopeng guys, gila lo, pelek sampai bopeng-bopeng ya. Itu aja. Oh ya, sama kita juga sudah ganti shock breaker belakang pakai KYB atau Kayaba ya, sehingga jauh lebih empuk guys, mantap. Itu aja restorasi dari Vario ini ya, di part ini ya. Untuk kita coba spill budget ya. Kemarin tuh untuk pengereman kita habis di 2 juta untuk pengereman ya, depan belakang, master rem, kaliper, floating disc, selang rem ya, itu habis di 2 juta ya. Untuk wrappingnya sendiri kita beli kemarin, wrappingnya itu kebanyakan sebenarnya, tapi kalau gua budgetin mungkin sekitar 300.000 untuk 2 warna ini, ada abu-abu sama ada merah candy ya. Itu 300.000. Jasa pasangnya karena gua panggil orang ya, kita panggil tukang stiker untuk pasangin, itu 300.000 aja guys ya. Jadi udah 2,6 juta ya. Untuk bodi kasarnya gue beli di toko Orange itu 400.000 ya, 400.000. Sama kita tambahin shock breaker KYB di bagian belakang ini kisaran 400.000 juga ya. Jadi modifikasi selanjutnya tuh kita ada di pengereman, kita pakai Race Pro kanan kiri, terus floating disknya pakai Galfer ya. Ini total untuk pengereman di 2 juta. 2 juta ya, 2 juta. Jadi kalau 2 juta ditambah body kasar sama wrapping itu sekitar 3 juta ya. 3 juta ditambah shock breaker berarti 3.400.000 guys. Total modifikasinya ya. Ini sudah menyentuh angka 3.400.000. Jadi gimana menurut kalian hasil dari modifikasi ini memuaskan nggak kira-kira? Karena kebetulan ownernya tuh pengennya yang standar look aja ya, yang nggak aneh-aneh. Ya udah, kita akhirnya main standaran, warnanya dibagusin, terus beberapa panel-panel yang sudah nggak bagus kita bagusin lagi. Itu aja sih ya. Sama speedometer kemarin, berarti speedometer nih kisaran 150 ya, apa 200? 100 nih, 100 berarti ya 3.500.000 guys totalnya guys. Masih di bawah 4 juta. Kira-kira menurut kalian harga segitu worth it nggak untuk melakukan perubahan restorasi ini menjadi lebih keren kayak gini tuh? Worth it nggak menurut kalian guys? Komen di bawah, kasih rate berapa sih rate ini. Nah, jadi ini kemarin untuk masalah perbodian kita lakukan sendiri, kita nggak ke bengkel, kita bongkar sendiri, kita hanya panggil tukang stiker aja untuk ngerjain wrappingnya. Tapi untuk pasang-pasang kita pasang sendiri, jadi tidak ada biaya lagi untuk bongkar pasangnya. Mungkin kalau ke bengkel teman-teman bakal dikenain 200.000 atau 300.000 lah ya untuk bongkar-bongkar seperti itu. Yang menjadi PR kita selanjutnya itu ada di bagian kaki-kaki, mulai dari velg, knalpot, shock depan itu udah pasti wajib banget diganti ya. Sama ini sih harus ganti sini, cover air filter harus diganti. Jadi gimana menurut kalian hasil restorasi dari Vario ini? Karena menurut gue ini sudah lumayan oke ya. Lebih kelihatan motornya lebih keren aja sih menurut gue. Karena ownernya kebetulan pengennya kan masih standar, tidak yang aneh-aneh. Jadi kita masih main warna aja. Main warna walaupun hanya wrapping ya. Tapi wrappingnya ini bagus banget sih menurut gue. Gue suka banget warnanya. Terus yang akan jadi PR kita selanjutnya itu ada di bagian kaki-kaki. Jadi shock depan ini masih kurang bagus lah ya, shock depan ini. Terus ini mau kita ganti-ganti nih, cover ini.
pelek tentunya bakalan kita ganti ya. Pelek itu bakalan kita ganti karena sudah bopeng-bopeng ya. Jadi setelah 2 hari kita bongkar pasang, seperti inilah hasil dari Vario LED. Jadi ini sistematiknya guys. Jadi gimana menurut kalian? Apakah modifikasi atau restorasi ini layak atau worth it? Atau menurut kalian, bang, kemahalan bang, mungkin dicat aja bang atau gimana? Jadi itu balik ke diri kalian masing-masing ya. Karena sekarang ownernya dari motor ini sudah cukup seneng, hanya dengan di wrapping aja dia udah seneng banget karena motornya jadi lebih baru lagi ya guys. Oke. Jadi next partnya kita akan main di kaki-kaki. Jadi part 2 ini, kemarin part pertama kita main di sisi pengereman, lalu part 2-nya kita main di sisi body ya, udah selesai. Sekarang selanjutnya kita main di kaki-kaki guys. Jadi stay tune terus di Rush MV channel ya. Komen di bawah kira-kira gua harus ganti pelek apa, ganti shock depan apa ya, dan pakai apa lagi. Tolong komen guys, kalian pasti lebih ngerti tentang Vario ini. Jadi stay tune terus di Rush MV channel. Salam hangat knalpot, Rush MV undur diri, ciao.